Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita masih dapat merasakan semua anugerah atau rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekarang sesi perkuliahan ketiga Pak, buat mahasiswa saya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang praktek perbankan di Eropa. Seperti yang kita tahu, perbankan sudah ada bahkan sejak sebelum Rasulullah SAW dengan praktek-praktek secara yang belum terstruktur. Seperti contoh, zaman dahulu sebelum adanya mata uang, praktek-praktek seperti barter atau jual beli, pinjam meminjam itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum zaman Rasulullah pun sudah ada praktek-praktek yang bisa memicu untuk perkembangan perbankan itu sendiri. Sejarahnya kan mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan ini pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Yang kemudian usaha-usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat dan dari para pedagang. Karena sistem perdagang ini pasti ada, tidak jauh-jauh dari namanya ada pinjam meminjam, baik itu barang maupun modal. Sedangkan yang kita tahu, bank itu ada tiga pokok tugasnya, yaitu pertama ada simpanan, menerima simpanan, memberikan hutang, dan juga transfer. Ada tiga tugas pokok perbankan, yaitu ada menerima simpanan, menyalurkan pembiayaan atau hutang atau biasa dikenal dengan kredit. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah pengiriman atau transfer, jasa transfer. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun Amerika. Ini sekarang yang secara tidak sadar kita juga negara Indonesia jajahan Belanda, yang mau tidak mau kita juga mengikuti sistem mereka. Seperti itu ya. Seperti uang kertas. Uang kertas sekarang yang kita pakai sekarang itu juga warisan dari mereka.
Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Karena zaman dahulu mereka saling bertemu atau bertatap muka di bangku dan di meja untuk melakukan penukaran uang. Dari situlah kata-kata bank itu muncul. Dalam perjalanannya sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini dikenal sekarang dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Dan money changer sampai sekarang pun masih ada. Masih ada, baik itu di bank sendiri ataupun di bandara-bandara biasanya ada penukaran mata uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan Jihbis itu pada zaman Umayyah dan Abbasiyah itu kan dilakukan oleh seorangan. Jihbis, Saraf, Nakit itu mereka melakukan tugas pokok perbankan itu seorangan. Tapi pada zaman sekarang itu mulai dikenal praktek perbankan sendiri. Jadi munculnya institusi atau lembaga-lembaga perbankan. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia dengan mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya, kepada yang menghutang. Karena di situ ada timbul perdebatan karena ada di sini bunga ya. Yang kita tahu bunga adalah haram, riba itu adalah haram. Yang dikembangkan ulama fikih adalah riba, karena bunga itu dalam pemandangan ulama fikih itu adalah riba. Jadi di situ ada perdebatan. Jadi pada tahun 500 sebelum Masehi didirikan Greek Temple atau suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Transaksi berbasis bunga ini semakin merambak ke Raja Henry ke-8 pada tahun 1545, membolehkan bunga atau interest meskipun tetap mengharamkan riba, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Tapi tetap salah ini ya, walaupun tetap menghalalkan riba, walaupun tidak berlipat ganda, tetap salah. Karena mereka sudah tahu bahwa sistem bunga ini tidak akan berjalan lama, tidak akan berjalan lambat laun pasti akan hancur, seperti itu. Dan ketika Raja Henry ke-8 wafat, ia digantikan oleh Raja Edward yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth pertama yang kembali membolehkan bunga uang. Praktek perbankan di Eropa. Jadi ketika bangsa Eropa ini mulai menjalankan praktek perbankannya, persoalan itu timbul karena transaksi yang dilakukan oleh masyarakatnya menggunakan instrumen bunga. Yang secara kita tahu bunga dalam fikih adalah riba, oleh karenanya bunga itu menjadi haram. Kalau kita balik ke usul fikih, bahwasanya bunga itu haram dari riba.
asal riba adalah haram. Jadi bunga ini furuknya atau cabangnya dari riba tersebut. Jadi kalau diistinbatkan kedua-duanya, baik itu riba maupun bunga, itu haram hukumnya. Kemudian bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Sampai sekarang pun ini ya. Dan pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu persatu jatuh ke cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Apalagi sejak runtuhnya Turki Utsmani pada 1926 kira-kira ya. 1926 runtuhnya Turki Utsmani. Setelah itu sudah langsung seluruh keilmuan, baik itu sains, agama dan lain sebagainya, merujuk ke barat semua. Makanya itu pentingnya kenapa belajar ekonomi Islam itu diutamakan mengambil pemikiran-pemikiran atau tokoh-tokoh Islam, karena di situ mereka menaruh pemikirannya yang tidak jauh dari Al-Quran dan Hadis, seperti itu. Akibatnya institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Semenjak kegagalan itu, muncullah perbankan-perbankan konvensional yang dipergagas oleh bangsa Eropa, dan keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern saat ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada pada sekarang mayoritas negara-negara muslim, merupakan warisan dari bangsa Eropa itu sendiri yang notabene berbasis bunga. Dan buktinya sekarang pun masih banyak orang yang masih menggunakan bank-bank yang berprinsip kepada bunga. Karena apa? Karena itu ya warisan dari mereka. Sementara kita juga mempunyai warisan dari leluhur kita yang dulu, yang lama, yang menggunakan bagi hasil. Tapi kenapa pada kenyataannya sekarang banyak orang yang malah memilih ke bunga? Seperti itu. Bank syariah modern di Eropa ini ya. Jadi semenjak munculnya perbankan-perbankan konvensional pada zaman dulu setelah runtuhnya Turki Utsmani, ternyata bangsa Eropa juga yang mempunyai keunggulan perbankan syariah juga, terutama di Inggris. Jadi di Inggris itu sudah ada bank syariah yang memang mereka mengetahui bahwa bagi hasil itu lebih baik daripada bunga, seperti itu. Jadi dari prakteknya pun mereka meyakini juga bahwa bagi hasil itu lebih baik daripada sistem bunga yang mereka dulu pakai. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa bunga ini sebenarnya tidak bagus dan bahkan haram. Karena bunga ini secara fikih itu dikategorikan sebagai riba, dan karenanya haram, maka mulailah timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslimin mendapat kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa.
Dan kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. Contohnya ada The Islamic Bank International of Denmark, tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Sedangkan kalau yang kita tahu nanti di Indonesia, ada nanti penjelasannya, di Indonesia mulainya bank syariah mungkin sekitar 1991-an, yaitu yang dipelopori oleh Bank Muamalat itu sendiri. Sedangkan di Eropa sudah 1983. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.